Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh Ibu tahu, ini dengan adik siapa? Nama saya Ahmad Albar dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Bu. Ahmad Albar. Bagaimana kabarnya adik Ahmad Albar? Apakah adik sehat? Alhamdulillah, baik, Bu. Tapi tampaknya seperti ada sesuatu yang penting dan mengganggu adik Albar, sehingga adik Albar menghubungi Ibu. Iya, Bu. Sebelumnya, saya mohon maaf. Apakah Ibu pada malam ini punya waktu? Hmm, Kebetulan malam ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Sebenarnya begini, Bu. Saya sekarang ini saya mempunyai masalah yang sangat mengganggu pikiran saya. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu pada Ibu. Sejujurnya, saya bingung dengan menghadapi masalah yang sekarang saya alami. Permasalahan karena permasalahan itu sudah berlangsung selama beberapa hari ini, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pastinya adik Albar merasa sangat tidak nyaman. Bukankah seperti itu? Iya, Bu, ini memang benar-benar yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti ya bagaimana perasaan adik Albar. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada ibu apa yang menjadi persoalan atau masalah yang adik Albar alami. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya juga sangat sulit berkomunikasi, berkonsentrasi saat belajar. Pada minggu lalu, nilai mata kuliah saya ada yang sangat jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya merasa benar-benar bingung. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman saya, teman-teman yang ada di kelas saya. Jika ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap yang terhadap diri saya sendiri, Bu. Ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya nilainya bagus-bagus semua, Bu. Jadi agak sedikit minder begitu, Bu. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Kalau saya sih lebih banyak apa? Lebih banyak lebih banyak menyendiri, Bu, di dalam kelas. Bagaimana? Kalau saya sih lebih banyak menyendiri di dalam kelas, Bu. Lebih banyak di kelas, merasa minder, Bu, dengan diri serta malu. Gitu, Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan adik Albar, tetapi
Apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut jika saya tidak menyeimbangi kepintaran dengan teman-teman yang lain. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, Bu. Oke, baiklah. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman karena khawatir tidak dapat menyimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran adik Albar? Kalau sebenarnya sih, ya semuanya, Bu, karena dalam permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan perkuliahan saya, Bu. Kesulitan saat belajar. Sungguh ini membuat saya takut akan masa depan, tentunya terhadap masa depan saya sendiri, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya merasa kecewa, Bu, dengan saya. Oke, baiklah. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham. Tapi terkadang, terkadang saya masih bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang begini, Dek. Sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya untuk kuliah di kampus itu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memilih cara untuk mengatasi permasalahanmu itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu datang saya datang menemui Ibu untuk mendapatkan bantuan dari Ibu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah, Dek. Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Cobalah sekarang kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan. Banyak anak-anak di luar sana ingin merasakan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian hanya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu, Dek? Iya, Bu. Apa yang Ibu yang sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, Dek. Jangan merasa malu dengan teman-temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkungan agar dapat berkonsultasi.
berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, Dek, serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya yang dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tidak akan ada masalah yang berat, Dek, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, karena dengan kamu menghindar atau tidak akan menyelesaikan masalah. Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang Ibu sampaikan. Meskipun mungkin sangat butuh waktu lama dalam melakukan ini, Bu. Iya, memang, Dek. Segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, dilakukan secara bertahap serta pelan-pelan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu. Cobalah rubah cara belajarmu, Dek, agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukanlah belajar di pagi hari ya, setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar. Sebab di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari Bu, karena di malam hari sangat sulit saya dalam memahami pelajaran yang saya pelajari sehingga prestasi saya sangat menurun Bu. Yakinlah, Dek, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah, Dek. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah menyampaikan semua permasalahanmu pada ibu? Saya merasa lega dengan bercerita kepada ibu. Beban saya menjadi berkurang dan merasa lebih tenang, Bu. Oke, baiklah. Apakah masih ada yang ingin adik Albar sampaikan kepada ibu? Saya rasa sudah tidak ada, Bu. Terima kasih banyak nasihatnya, Bu, dan atas waktu yang telah Ibu berikan pada malam hari ini, Bu. Baiklah, Dek. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.